kita. Papa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mengawali bagi kita sekalian selamat merayakan Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Pentakosta, bukan Pantekosta. Ada yang kadang-kadang kalau sebut bilang Pantekosta. Penta artinya 50. Hari yang ke-50 atau hari keturunan Roh Kudus. Bapak Mama saudara orang beriman, kalau kita ditawarkan dua pilihan antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, yang menyukakan hati dan yang tidak menyukakan hati, Bapak Tabun pilih yang mana? Yang namin. Bapak Misa yang namin. Kotong semua akan pilih yang menyenangkan, yang enak. Sama juga kalau kotong piara kucing di rumah, itu kucing butuh makan ikan kering tiap hari. Kotong sonde kasih dia yang namin lo pas-pas, dia akan cari rumah lain untuk bisa dapat yang enak. Betah Bapak PJ pun anjing di pendeta kucing, di pendeta pun rumah. Sonde mau pulang lain. Bukan soal ikan kering, beta pun tikus dong jadi daya tarik tersendiri. Tentunya bahwa kita akan pilih yang menyenangkan, yang enak, yang menyukakan hati. Sama juga kalau kita memilih seorang pemimpin untuk menjadi pimpinan bagi kita, maka kita akan pilih itu pemimpin yang berkualitas, yang dia pun hasil bagus, yang bisa bimbing kita dan yang bisa tuntun kita. Omong soal pimpinan berarti omong soal hasil, omong soal bimbingan, omong soal tuntunan. Lekoka aikaha, atau jangan-jangan dia hanya biasa-biasa saja, sonde ada kualitas. Papa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa jemaat yang ada di Galatia diperhadapkan dengan kedua hal tadi, soal pilihan. Setelah mereka dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan kejahatan serta maut, melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, kemudian mereka juga hidup di tengah-tengah suatu persekutuan yang bukan hanya ada orang percaya di sana. Mereka diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Ada yang diperhadapkan dengan yang menyenangkan hati, yang enak-enak. Tetapi ada juga yang diperhadapkan dengan yang sonde enak. Karena itu Rasul Paulus tentunya menulis dan mengirimkan surat ini Bapak Mama saudara kepada jemaat atau kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia ketika itu. Kenapa sehingga Rasul Paulus menulis surat ini? Sudah ada kerja dia kok. Dia hanya urus tulis surat saja. Tetapi memang benar bahwa walaupun dia terpenjara sampai hari ini, suratnya tetap menjadi bagian penguatan iman orang percaya. Kenapa sehingga Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia? Bapak Mama saudara orang beriman, karena Rasul Paulus mendengar bahwa sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari penghakiman dan juga penghambaan dosa, orang-orang di Galatia telah berbalik dari iman yang sesungguhnya, yang merupakan pedoman atau kompas bagi kehidupan iman mereka. Pedoman atau kompas. Kompas ini sama seperti jam. Jadi kalau kotong tersesat, maka dia pun jarum akan kasih tunjuk jalan yang betul. Oh, mesti lewat sini, mesti serong. Kalau dia serong nanti dia putar.
Nah yang terputar itu yang berbahaya. Kalau yang dia lurus itu benar, tetapi kalau yang terputar itu jadi soal. Orang-orang yang percaya tentunya di Galatia telah melupakan pedoman hidup. Mereka hidup menurut hukum Taurat yang sudah dicampur dengan tradisi-tradisi. Bahkan Bapak Maba saudara yang lebih daripada itu, bahwa orang-orang yang ada di Galatia telah menghambakan diri mereka kepada Allah asing, yang pada hakikatnya bukan Allah yang hidup. Atau orang-orang di Galatia telah hidup dalam ajaran sesat dan juga dalam penyembahan berhala. Mereka tidak lagi hidup dalam beriman kepada Kristus yang telah memberikan kemerdekaan sejati terhadap kehidupan iman mereka. Karena itu Rasul Paulus menulis surat ini, Bapak Maba saudara. Dengan tegas Rasul Paulus tentunya menyampaikan kepada jemaat di Galatia, untuk kalau dapat punya pilihan yang benar. Kalau kotong pas pemilu, begitu kotong sampai mau masuk bilik suara, orang sorong kertas, ada banyak muka di situ. Tetapi dari rumah pasti su konsep memang jangan berubah mesti bab tua. Dia bilang nanti beta masuk pi bekas terobek di pemuka. Peraturan dari Bawaslu bilang harus piko hanya 1 kali tindik sakotong son pi begini. Loemko harus menentukan pilihan. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia untuk harus berani memilih. Biasanya kalau sampai di bilik suara bingung koson Bu. Bapak saya bingung. Atau sudah tetapkan pilihan dari awal. Mas atoni lo atoni. Itu karena kita sudah dengan tegas kepada diri sendiri bahwa kita memilih yang itu. Yang sebentar dia punya hasil yang baik, punya kualitas yang baik yang dapat membimbing kotong. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia untuk benar-benar punya pilihan. Karena itu Bapak Maba saudara orang beriman, Rasul Paulus menyampaikan hal ini perlu kita cermati, diawali dari kata yang pertama. Dikatakan maksudku ialah. Artinya bahwa dia sudah dengar cerita tentang kehidupan orang di Galatia. Dan dia mau supaya orang Galatia hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia bilang maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah berarti bahwa ada penegasan di sana. Rasul Paulus menegaskan di sana kata hiduplah, kata lah itu ada kata penegasan di sana. Kalau hanya hidup sah tergantung dari kotong. Mau setengah hidup setengah mati atau mau hidup semua mati semua, terserah. Tetapi yang Rasul Paulus tegaskan di sini hiduplah oleh roh. Tentunya bahwa kalimat tersebut dipakai oleh Rasul Paulus. Bapak Maminar kotong belajar dalam bahasa Yunani berarti pneumati peripate di bahasa Yunani. Kotong bukan hanya sekedar baca, tetapi kotong harus tahu. Oh dia ternyata terjemahkan dari itu bahasa Yunani, baru ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia, berarti dia pun arti berjalan oleh roh. Hiduplah berarti berjalanlah oleh roh. Berjalanlah dengan roh. Berjalanlah bersama-sama dengan roh. Berjalanlah. Sama seperti satu pasang kekasih yang kalau jalan son bisa berpisah. Yang sudah ada kekasih saya tidak mau singgung. Saya singgung khusus yang ada kekasih saja. Mama beson bisa jalan sendiri. Kalau jalan sondeng mama nih, sonde enak. Bapak beta juga son bisa jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri sonde deng bapak,
Sama seperti apa ya Bapak Bansole? Berjalanlah oleh roh, dengan roh, dalam roh. Itu berarti bahwa ini omong soal suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Di mana-mana sama seperti dua sendal jepit. Kalau sebelah sonde ada maka kotong sonde akan pakai, benar. Tetapi kalau dua-dua ada, lengkap untuk kotong pakai berjalan. Sama. Dia bilang berjalan dengan roh, hidup dalam roh. Papa mama saudara orang beriman, kata oleh di sini adalah suatu pertanda kepada orang-orang percaya ketika itu yang hidup bagi kepada untuk Roh Kudus. Kata oleh itu sama seperti oleh untuk jemaat Immanuel, supaya hidup kepada Roh Kudus, hidup bagi Roh Kudus, hidup untuk Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus. Tipung kata oleh itu berarti menandai kotong masing-masing. Bukan pukul rata, tetapi dia tanda satu-satu. Oleh Diana, oleh Jonathan, oleh Lafeto, dan seterusnya. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Artinya bahwa dalam hal ini kotong harus jadi pelaku. Pelaku hidup dalam roh. Pelaku hidup oleh roh. Pelaku yang berjalan dengan roh. Sudah lalu jauh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Maba Saudara, apa sebenarnya hidup oleh roh? Untuk menjawab hal ini maka kita harus melihat landasan bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita hari ini. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Dalam bagian ini Bapak Maba Saudara kita akan menemukan dua hal penting yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Ada dua hal penting. Yang pertama Rasul Paulus omong dengan tegas. Dia bilang hiduplah oleh roh. Itu ada dalam ayat yang ke-16a. Itu bagian yang pertama yang sangat penting. Yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dan pada bagian yang pertama ini bukan saja kalimat penegasan, tetapi juga sekaligus kalimat perintah. Kalau omong soal kalimat perintah, Bapak Ibu Guru ada, orang-orang yang ada di birokrasi, dong akan mendengar pucuk pimpinan. Jadi kalau mau jadi PNS itu dia pun moto hanya satu, siap hormat. Kalau pimpinan bilang apa itu siap hormat. Sama juga dengan ini hiduplah oleh roh. Ini merupakan suatu bukan hanya suatu penegasan, tetapi juga merupakan suatu perintah. Perintah itu berarti kotong harus siap bikin, siap lakukan. Papa Maba Saudara orang beriman, Rasul Paulus memakai tulisan-tulisannya dengan perkataan-perkataan ini secara khusus. Untuk kemudian ada dalam kehidupan orang beriman. Penekanan-penekanan khusus ini ada dua hal. Yang tentunya ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa setiap orang yang hidup oleh roh akan menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam dirinya. Kasih tunjuk yang positif dalam diri. Kalau kita kasih tunjuk yang negatif itu kita jadi bahan hujatan. Kotong berjalan lewat atau nikaleko. Apalagi kalau mama-mama yang dapat lihat sang dia sambil tede kutrong. Dompung bibir dong bengkok kiri kanan.
Kita jadi bahan hujatan kalau kita hanya hidup dan menunjukkan adanya perkembangan yang negatif. Hiduplah oleh roh, kita akan hidup dan menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Papa Maba, saudara orang beriman, maksudnya ialah bahwa hidup oleh roh. Artinya bahwa hidup akan memperlihatkan suatu proses kemajuan, bukan kemunduran. Hidup oleh roh berarti bahwa kita ada dalam suatu gerakan harus berjalan ke depan, berjalan untuk maju, bukan berjalan di tempat. Kalau jalan-jalan di tempat, kotong lihat sudah ada reaksi apa-apa. Jalan-jalan di tempat Pak Beni, perut tidak akan turun. Berjalan maju, bukan jalan di tempat, bukan berjalan mundur. Tetapi ingat bahwa ketika kotong ngomong berjalan maju, akan ada banyak tantangan datang. Kalau kotong mau maju, orang akan kasih kita banyak saran dan pendapat. Ada saran dan pendapat yang dibilang jangan maju di sana karena di sana ada lubang. Jangan maju di sana karena nanti bisa terantuk. Jangan maju di sana karena di tantangan terlalu kabuak besar. Itu tanda orang sonde suka ketika kita mau maju. Maka akhirnya kotong ikut dia pun mau. Betul kalau beta jalan di sana beta pasti suka natabrak. Jalan-jalan di tempat. Ada orang yang dia sonde mau untuk kotong maju, dia akan pakai banyak cara. Dengan kaki dia akan palang kotong. Dia akan buat kita terantuk dan jatuh. Dia tidak akan mau untuk kita maju. Tetapi dalam hal ini kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan berpikir positif untuk maju. Harus terus berjalan apapun yang menjadi resikonya. Berjalan maju di dalam iman. Bukan hanya soal iman tetapi juga dalam tindakan nyata hidup tiap hari. Ibrani bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau hanya berjalan dengan iman tetapi kalau di dalam tindakan tidak ada perubahan, tidak ada yang kita buat, maka mati ketumpung iman. Kalau kotong hanya omong iman besar-besar dalam gereja, dalam pemberitaan, tetapi buah dari iman itu nol, maka sia-sia kotong pun pemberitaan. Harus bergerak maju bukan hanya dalam iman, tetapi juga dalam tindakan hidup tiap hari. Bapak Maba, saudara orang beriman. Yang kedua, hiduplah oleh roh. Yang kedua berarti dapat mengelola dan mengontrol diri sendiri. Dapat mengelola dan mengontrol diri sendiri. Karena itu Rasul Paulus memberi dua pilihan ini kepada jemaat di Galatia. Dia bilang akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus melanjutkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saya lanjut. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang tadi itu kotong sonde akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu omong soal kedagingan. Itu omong soal kotong pun keinginan. Bapak-bapak, saya mau bilang bahwa rumput tetangga itu memang lebih hijau. Tetapi ingat bahwa rumput yang ada di pagar sendiri menghidupkan kuda di situ. Karena itu jangan, Ma, itu Mbak tadi bedak lo 5 senti, bibir merah lo menenu. Kita lihat kita pun mama di rumah susonde cantik lagi. Karena kita lihat itu mbak di warung lebih cantik.
Akhirnya kita membanding-bandingkan. Rasul Paulus omong soal percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu keinginan. Keinginan bapak-bapak. Tapi juga mama-mama. Keinginan. Lihat artis Korea kalau lebih ganteng dari bapak-bapak. Dia tidur sono. Dia kerja buka Google jalan terus. Artis Korea lek nane lo in kanan sakau. Karena di sini kebanyakan bapak-bapak stop semua. Tua ompong peot. Saya omong begitu Bapak Nathan senyum paling besar. Ingat bahwa itu keinginan dan hanya sementara. Itu yang dipakai oleh iblis untuk kemudian menguasai kita. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini jangan omong sampai songgo-songgo dong. Sekarang itu kita memberhalakan banyak hal dalam ketumpung hidup. Yang lebih contoh. Yang lebih dalam tiap-tiap hari. Ketumpung HP. Begitu bangun pagi, bapak-bapak itu tidak akan cari dia pun istri di tempat tidur. Kalau dulu belum ada HP, dia bangun. Mak, puji Tuhan dia masih ada. Sekarang bangun beda. Mama bepung HP tadi malam taruh di mana? Dia lupa buang dia pun istri. Dia tidur sono, dia pikirannya di pung HP. Mau makan ju HP, pergi sampai ke kamar mandi ju HP. Segala sesuatu dia sibuk dengan ini barang. Ibadat juga jangan heran. Sekarang orang masuk gereja serba Alkitab elektronik. Syukur-syukur dia buka itu Alkitab. Tetapi kalau dia buka situs yang lain, berdosalah kita. Penyembahan berhala. Kita memberhalakan dia. Karena untuk semua aktivitas hidup yang kita pikirannya dia. Ini besi bodok sepotong ini. Bikin rusak sang ketong. Itu kalau kotong berpikir positif, pakai untuk yang baik. Tetapi kalau pakai yang son baik, yang dia, biar mamtup muka di situ jadi bilang, beta pun HP ada di mana ya? Dia son cari memang dia pun istri. Pulang kerja itu begitu dia pas mau di meja makan, dia bukan bilang, "Ma, su masak habis kok. Terima kasih banyak ini hari walaupun hanya kangkung padi saja. Enak." Dia lupa bilang itu. Dia bilang, "Mama." Jadi abis itu dia mau sambung judi seluruh hubungan karena dia perhatian hanya di ini berhala. Sihir. Omong sihir ini jangan omong bilang yang pakai ilmu hitam dong. Kotong bisa sihir orang dan kotong perkataan. Ingat bahwa lidah itu tidak bertulang Bapak Mama. Lidah tidak bertulang. Tetapi bisa membius dan menyihir orang lain. Syukur-syukur kalau kotong sihir dia untuk hal yang baik. Tetapi kalau kemudian kita membius dia untuk hal-hal yang tidak baik, itu juga jadi soal. Kita lihat sudah 20 menit. Karena sekarang kalau khotbah lebih dari 20 menit itu jemaat minta pulang. Perseteruan. Berseteru. Omong soal perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Masih ada dalam ketumpung hidup tiap-tiap hari. Tidak ada kasih lagi di dalam diri tiap-tiap orang. Roh Kudus sudah tidak lagi memimpin kita. Karena yang ada dalam ketumpung pikiran hanya perseteruan. Karena mana hidup berseteru dengan orang. Mencari hal tiap-tiap hari. Berselisih dengan orang. Iri hati. Begitu lihat orang maju sedikit, dia tidur sono. Dia bilang, "Weh, itu orang pemalas gereja satu mah. Kok dia pun berkat lebih banyak dari beta? Beta yang hari-hari ada pergi gereja ini, berdoa 1 kali 24 jam. Mulai timbul iri sudah. Cerita kiri kanan, itu tuh didapat karena beginilah. Cerita pisana pisini. Padahal disontai orang kerja keras. Apa mau saudara? Amarah. Terkadang hidup orang bersaudara bakal adi pun masih tetap hidup dalam baku marah. Sekarang bukan dia pun zaman untuk hidup di baku marah. Berselisih, beda pendapat, saling menjatuhkan, bukan dia pun zaman.
Sekarang ini dia zaman di mana kita saling mengasihi. Saling mengasihi dalam hal ini firman Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi manusia sama seperti kita mengasihi Allah. Jangan sampai kotongnya omong kotong mengasihi Allah tetapi mengasihi manusia sonde. Kemudian percuma kotong datang gereja. Dan kotong pulang. Kotong jadi orang yang biasa-biasa saja. Mementingkan diri sendiri. Ada orang yang dia mementingkan diri sendiri. Yang lain boleh pokok paka di gereja dia beson pusing. Kok nanti 1 tahun sekali baru tapi kok ampun dosa. Amin. Dia malas tahu. Itu kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu yang penting dia dapat enak di sana. Orang lain mau nyonyor persetan pis itu. Itu kepentingan diri sendiri. Orang lain pokok pak kalau jalan pik cari doi, cari berkat. Semua orang punya hak yang sama. Apa maaf saudara? Tercederaan dan roh pemecah. Roh pemecah itu bersama dengan bersilat lidah. Roh pemecah itu ada dalam persekutuan jemaat. Ini yang ada terjadi di Galatia. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan dengan begitu tegas kepada jemaat di Galatia. Jangan hidup ikut ini, tetapi hidup ikut yang dikehendaki Tuhan. Jangan hidup dalam kedengkian kemabukan pesta pora. Beta takut kalau omong soal mabok nanti orang bisa sonde mau ikut gereja lain. Tetapi beta kasih ingat, dia bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita orang begitu pulang tersinggung. Persetan kok besok dia di situ sudah, beta di sini, beta sampai gereja. Tapi nanti tanya omong mabok jalan terus. Boleh Bapak Nathan. Tetapi begini, sedikit. Minum sedikit. Jangan sedikit minum Om Noel. Nanti kalau kenapa kau dibunapas satu? Kami subuh dia ada rujukan pisoe Bab Noel. Tetapi yang lebih kejam lagi bilang tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini terlalu sakit. Bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus menawarkan ini. Karena itu dia menawarkan bahwa yang tadi itu di luar atau tidak dipimpin oleh roh. Maka dia menawarkan yang dipimpin oleh roh. Di sana disebutkan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Rasul Paulus kasih solusi. Dia bukan hanya omong soal yang itu dosa banyak-banyak, tetapi dia kasih solusi. Dia omong soal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di akhir Rasul Paulus bilang tidak ada hukum yang menentang itu. Itu berarti bahwa kalau buat yang itu kotong akan rugi. Tetapi tadi yang pertama itu kotong rugi karena kotong sudah dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua yang ditawarkan oleh Rasul Paulus, dia bilang sudah ada hukum yang menentang hal itu, berarti bahwa kotong tidak akan rugi. Apakah ketika berbuat kasih kita rugi, Bapak Aslam? Kita tidak rugi ketika kita berbuat kasih. Apakah ketika kita membuat orang lain bersuka cita kita rugi? Kita tidak merasa rugi. Apakah ketika kita mendatangkan damai sejahtera untuk orang lain kita merasa rugi? Apakah ketika kita memiliki roh kesetiaan dalam pergumulan pelayanan kita merasa rugi? Semua hal ini tidak akan membawa kita untuk kita merasa rugi. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus tentunya mengerahkan kita untuk kemudian dalam kesadaran diri sendiri. Dalam kesadaran diri yang datang dari dalam diri, bukan datang dari luar, bukan karena orang paksa bilang harus begini. Kalau yang orang paksa maka sebentar kotong ikut ketika kotong ada dalam gereja. Karena kotong dengar kotong begini. Tetapi begitu kotong keluar, kotong lupa untuk bikin. Rasul Paulus bilang harus dalam kerelaan
diri sendiri. Maka Allah dengan inisiatifnya akan memberikan Roh Kudusnya untuk memimpin kita, mengerahkan kita, mendampingi kita, dan memegang kendali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dengan penegasan hiduplah oleh Roh, maka Rasul Paulus lebih tenang lagi, dia bilang hidup oleh Roh. Dia sudah pakai kata tegas lagi, pakai lah. Tetapi dia bilang hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Berarti bahwa kita ada dalam barisan. Ada dalam satu barisan, tidak keluar dari barisan. Dan ketika kita dalam barisan, maka kita akan menjadi suatu kekuatan yang kuat. Hidup oleh Roh berbicara tentang suatu proses, di mananya Roh Kudus saja yang memimpin hidup kita. Proses untuk membentuk kita ke arah yang lebih baik. Proses untuk memelihara kita dalam teraturan hidup yang lebih baik. Kalau Roh Kudus yang pimpin, semua teratur. Tetapi kalau roh yang lain yang pimpin, maka dia pemodel subeda. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ini, maka tentunya bagaimana kita dapat mengetahui peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus hanya ada dua. Kata nas pembimbing kita bilang begini, Bapak Mama. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan kotong. Kalau kotong sudah tahu, dia seperti guru. Dia yang akan mengajarkan kotong, mengarahkan kotong untuk kotong tahu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kita. Dia akan seperti panglima perang yang kemudian dia mengingatkan kita untuk ada larangan-larangan di mana kita tidak maju untuk berperang. Dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita masing-masing supaya kita tetap hidup dalam tuntunan Roh kasih-Nya. Hari ini Bapak Mama kita ada dalam Pentakosta, memperingati hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Biarlah kehidupan kita masing-masing dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kemudian kehidupan kita terarah dan teratur, dan kemudian kita bergerak maju, bukan hanya di dalam iman, tetapi juga bergerak maju di dalam perbuatan nyata dalam kehidupan dan pelayanan tiap hari. Mari kita pulang sambil kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong, memberkati kita. Amin.